anis merah itu kan gampang stres Pak Dek, gampang macet kalau anis merah itu. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang berasumsi kalau pelihara anis merah itu susah, mudah macet, lama bunyi gitu. Tapi awal-awalnya tiang memang sering gagal gitu Pak Dek pelihara anis merah, karena kan belum tahu perawatannya Pak Dek. Beli anis merah yang udah bunyi, udah teler, karena belum paham perawatannya, belum tahu karakter burung, jadi ada yang bisa sampai nggak bunyi. Dari awalnya beli burung teler, ada yang sampai nggak bunyi-bunyi, sampai nggak teler lagi gitu. Sampai sempet yang jual murah kan Pak Dek, karena belinya lumayan, terus yang jual lagi murah kan, karena kan kondisi burung itu maksudnya nggak bunyi, nggak teler Pak Dek gitu. Terus lama-kelamaan temen bilang kalau pelihara anis merah mending beli anakan gitu. Kalau sekarang kan di daerah Pupuan itu masih ada Pak Dek, kalau anis merahnya masih banyak daerah sana. Kalau saya dengar-dengar itu kan kalau di Pupuan itu nggak boleh masuk kebunnya orang Pak Dek, karena apalagi pas musim-musimnya anis merah kawin punya anak itu katanya ada sanksinya kalau masuk tegalannya orang, kartunya kebunnya orang itu Pak Dek. Akhirnya saya beli, kan istilahnya unik Pak Dek. Anis merah itu masa kawinnya itu pas musim penghujan misalnya Pak Dek. Antara mungkin November Desember dulu Pak Dek. Udah mulai masa kawin dia. Kan kalau burung lain istilahnya telurnya itu kan kalau kena hujan sembuh istilahnya Pak Dek. Gitu. Kalau anis merah itu enggak Pak Dek. Malah dia kawinnya bertelur di musim penghujan. Kita mikir kok ini anis merah ini gitu. Akhirnya saya belilah anakan Pak Dek. Awalnya kan juga bingung Pak Dek rawatnya, karena rawat dari anakan istilahnya tuh kita harus ajarin dia mandi keramba Pak Dek, mandi di bak mandinya burung itu Pak Dek. Terus kita kasih pakannya apa, kan belum ngerti juga Pak Dek. Akhirnya coba-coba terus sharing sama teman-teman, sampai akhirnya saya dulu punya anis merah 4 ekor Pak Dek. Memang rawatan dari anakan gitu. Terus saya rawat konsisten, artinya Pak Dek konsisten, akhirnya sampai bunyi, sampai teler. Waduh, senang sekali Pak Dek. Apalagi pas itu kata teman ya Pak Dek ya, kata teman yang tahu burung waktu itu, burung anis merah, dibilang, ini bagus nih telernya gitu. Kalau ini sampai istilahnya juara gitu loh Pak Dek, masuk di lomba mungkin bisa laku mahal gitu. Tapi kan saya belum tahu Pak Dek kriteria burung bagus itu seperti apa gitu. Kemudian iseng saya diajak teman untuk lomba burung, iseng saya bawa burungnya gitu. Akhirnya pas sekali saya bawa, udah mulai mau teler Pak Dek, karena umurnya kan masih muda, jadi belumlah semaksimal burung yang memang udah sering juara di lapangan Pak Dek, karena faktor umur burung masih muda. Terus saya rawat konsisten, akhirnya burung itu saya bawa ke gantangan, akhirnya juara Pak Dek gitu. Mungkin tapi pas itu masih kelasnya kelas istilahnya latberan Pak Dek, latihan, belum sekelas lomba besar gitu, baru sekelas latihan biasa. Saya bawa burungnya, akhirnya juara. Udah mulai ada penawaran Pak Dek. Udah mulai ada penawaran, akhirnya kenal teman-teman yang senang-senang anis merah. Ya lumayan ada penawaran, cuman pas itu belum saya lepas burungnya gitu. Terus akhirnya dari situ saya tertarik Pak Dek untuk pelihara anis merah. Saya mikirnya gini, kalau beli anak anis merah, kita itu istilahnya hokinya ada Pak Dek. Maksudnya itu kan beli anakan dengan harga yang 700.000 sampai 800.000 Pak Dek. Kalau beli anakan per ekornya ya, yang jantan Pak Dek. Dan dirawat setahun aja udah mulai teler, udah bisa kita jual gitu loh Pak Dek. Apalagi kalau memang lagi hoki, telernya bagus,
bisa laku mahal Pak Dek gitu. Makanya dari situ saya tertarik beli terus anak-anak anis merah Pak Dek. Bahkan dulu sempat sampai pelihara 15 ekor Pak Dek, anis merah aja. Karena kesenangan jadi Pak Dek pelihara dari anakan. Istilahnya kalau lihat burung telernya bagus jackpot gitu loh Pak Dek. Ya habis itu terus beli. Ya namanya juga hobi Pak Dek ya. Ada yang jualnya untung, ada yang jualnya rugi kan gitu Pak Dek. Tergantung dari burungnya. Ada yang mungkin burungnya bagus selernya, ada yang mungkin jelek. Artinya itu saya mikirnya itu kalau di hobi burung, kalau memang mendalami sekali Pak Dek, itu tuh bisa menghasilkan uang gitu. Kalau memang ditekuni gitu loh Pak Dek. Maksudnya hobi jalan, bisa juga untuk istilahnya ada pemasukan gitu loh Pak Dek. Nggak tidak mesti hobi itu rugi gitu. Menurut saya gitu. Dari sana mulai saya mempelajari untuk perawatan anis merah. Kan setiap burung juga punya dia karakter sendiri-sendiri Pak Dek. Beda burung beda karakter gitu. Kalau memang hanya untuk sekedar hiburan di rumah, mungkin ya bisalah dirawat seadanya untuk bunyi-bunyian aja Pak Dek. Cuman kalau untuk dilombakan kayaknya harus memang jeli melihat karakter burung gitu. Karena kan ada yang burung memang gampang bunyi, ada yang burung gampang teler, ada yang memang susah sekali Pak Dek gitu. Saya dulu sampai punya burung 4 ekor. Burung 1, 2, 3 ini semua beda rawatannya Pak Dek. Karena kembali melihat kebutuhan burung gitu loh Pak Dek untuk dilombakan. Kalau mungkin buat harian, mungkin buat di rumah aja mungkin ya rawatan biasa lah, rawatan rumahan Pak Dek. Cuman untuk dilombakan ya harus jeli-jeli juga memahami karakter burungnya Pak Dek gitu. Sampai dulu punya saya burung 4 ekor yang dibilang bagus, yang dulu sempat juara. Akhirnya ada penawaran menarik, kebetulan juga ya menurut saya udah cukup Pak Dek penawarannya gitu. Akhirnya sempat saya jual burungnya Pak Dek itu, yang saya senang tuh Pak Dek gitu. Laku berapa waktu? Waktu itu lumayan sih Pak Dek, menurut tiang lumayan, laku 25 juta Pak Dek gitu. 25 juta? 25 juta ya. Karena memang gimana ya istilahnya tuh, saya senang sama burungnya Pak Dek. Terus ada teman yang ngebet pengen gitu loh Pak Dek. Makanya pada waktu itu juga bingung Pak Dek antara mau jual atau endaknya gitu. Istilahnya saya udah tahu karakter burung tuh kayak gimana gitu loh. Perawatannya dari memang saya rawat dari anakan sampai akhirnya ya walaupun dibilang masih kelas bawah lah begitu Pak Dek. Kelas latihan-latihan, cuman artinya untuk ke depan mungkin burung itu bisa jadi gitu loh Pak Dek. Makanya saya langsung buka pada waktu itu dengan harga sekian Pak Dek. Kalau mau ambil, kalau enggak usah gitu saya bilang. Istilahnya iseng-iseng sih sebenarnya. Tapi mungkin teman saya mungkin melihat, oh burung ini bakalan jadi gitu loh Pak Dek. Burung ini bakalan mungkin ke depannya, masa depannya cerah gitu. Mungkin dia punya pembeli nanti nggak tahu belinya segitu, mungkin lakunya bisa lebih mahal Pak Dek. Kan kita nggak tahu Pak Dek. Kalau burung itu memang susah ditebak Pak Dek kalau anis merah gitu. Menurut saya sih kayak gitu Pak Dek. Kalau anis merah itu, perawatan burung anis merah itu cukup simpel sebenarnya Pak Dek. Cuman asumsi orang aja yang berpikir, oh burung anis merah mudah macet, susah bunyi gitu. Padahal sebenarnya rawatannya cukup simpel Pak Dek. Paling saya pagi jam 6 pagi keluarin burung di embun Pak Dek. Di embun keluar jam 6 pagi, sekitar jam 7 saya mandiin, masukin keramba, mandi burungnya, sangkarnya dibersihin. Habis itu kasih jangkrik, paling enggak 2 ekor aja Pak Dek, cukup Pak Dek. Terus biasanya saya kasih buah biasanya Pak Dek. Buahnya juga selang-seling, paling bisa pepaya, pisang, atau apel gitu biasanya Pak Dek. Selang-seling aja, lihat kondisi burung aja gitu. Terus jemur paling enggak
1 jam cukup Pak Dek. Jam 7 mandi, jemur, jam 8 jam 9 dah dianginin, kerodong, dah tinggal lah Pak Dek gitu. Segitu aja Pak Dek rawatannya. Untuk mandinya juga 2 hari sekali kalau saya Pak Dek mandiin burung, karena mungkin kesibukan juga Pak Dek. Makanya mandiin burungnya 2 hari sekali, burung keluar, sama seperti perawatan harian biasa. Dimbun, mandi, jangkrik 2 ekor, buah, lanjut kerodong lagi gitu Pak Dek. Setiap 2 hari sekali aja. Kalau selebihnya memang burung lebih kebanyakan di kerodong Pak Dek. Burungnya biar tenang itu loh Pak Dek. Soalnya kan kalau anis merah memang agak sulit diadaptasinya Pak Dek. Misalkan nih beli burung di desa Pak Dek. Mungkin di desa itu kan nggak banyak mobil gitu Pak Dek. Mungkin dirawatnya nggak pernah mandi keramba. Jadi untuk adaptasinya mungkin burung tuh agak lama Pak Dek gitu. Misalnya nih ada burung yang anis merah yang takut sama topi gitu Pak Dek. Karena mungkin pemilik yang pertama nggak pernah pakai topi, begitu lihat topi takut burungnya Pak Dek gitu. Makanya untuk menghindari itu, karena burung lebih suka tenang ya Pak Dek, lebih suka tenang burungnya itu, maka sering paling keluar untuk mandi, jemur, dah kerodong lagi gitu. Kalau sampai bunyi, sebenarnya rawatannya tuh gini Pak Dek, konsisten aja. Tidak usah diotak-atik lagi Pak Dek. Misalnya nih dari anakan ajarin burung keramba, habis itu dikasih jangkrik, mungkin diselingi pakai cacing Pak Dek. Kan dia suka juga makan cacing tuh Pak Dek. Intinya merawat anis merah itu harus konsisten, nggak boleh terlalu over gitu loh Pak Dek. Misalnya nih kayak dikasih jangkrik, biar cepat bunyi, kasih jangkrik berapa, 5 gitu, pagi 5, sore 5 gitu. Nggak boleh kalau anis merah kayak gitu Pak Dek. Intinya tuh konsisten, rawat burung tuh harus konsisten. Kalau udah konsisten pasti dia bunyi Pak Dek, yakin saya. Istilahnya jangan aja diotak-atik. Gitu sih Pak Dek. Kalau menurut Tiang kan mungkin beda-beda orang, beda rawatan juga Pak Dek. Nah, kalau memang di rumah nggak ada burung lagi Pak Dek, misalnya pelihara anis merah cuma 1, ya biasanya dipancing pakai suara anis merah. Kalau dari anakan Pak Dek pakai suara anis merah, bisa pakai MP3 itu Pak Dek, biar memacu emosinya, biar cepat bunyi gitu loh Pak Dek, karena mendengar suara anis merah gitu. Biasanya sih gitu. Juga bisa dampingi pakai burung-burung kecil gitu Pak Dek, pakai istilahnya pakai masteran gitu. Kalau mungkin nggak ada, misalnya malas rawat burung banyak gitu Pak Dek, bisa pakai MP3, kita isi suara burung. Suara burung apa misalnya? Satu contoh misalnya kenari gitu Pak Dek. Kita putar kenari itu setiap hari Pak Dek. 1 minggu sekali diganti pakai suara burung lain gitu. Terus seperti itu, biar nggak banyak pelihara burung, bisa seperti itu gitu Pak Dek. Kukuh TV, kabar dari desa.